Suatu hari, di kerajaan yang cukup makmur, suatu kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Bijaksana Raden Putra. Raden Putra mempunyai selir dan permaisuri yang bernama Chandramaya dan Srikanti. Raden Putra disegani para masyarakat karena sangat ramah dengan siapapun. Namun Srikanti merasa iri dengan rajanya karena ia sering menyayangi Chandramaya daripada dengannya. Lalu Srikanti memanggil tabib palsu. Srikanti dengan tabib palsu memulai memikirkan rencana untuk mengusir Chandramaya dari kerajaan ini. Aku setuju dengan idemu. Namun kau harus membayar ya, jangan lupa. Baiklah, nanti akan kubayar berapapun yang kamu minta. Lalu Srikanti pun pura-pura sakit di hadapan raja. Srikanti pun memanggil raja. Baginda, Baginda, tolong Baginda Raja, teriak Srikanti. Tak lama kemudian raja pun datang. Sang raja pun bingung. Lalu sang raja memanggil tabib. Tabib pun akhirnya datang juga. Lalu tabib memeriksa badan Srikanti. Tabib pun berkata, selirmu telah terkena racun. Sang raja pun kaget. Lalu Srikanti bercerita kalau ia diberi makanan beracun oleh Chandramaya. Saat ia makan, kepalanya pusing lalu pingsan. Raja pun marah. Lalu sang raja keluar untuk mencari Chandramaya. Ternyata ini hanya tipu muslihat Srikanti tanpa tabib palsu itu. Lalu sang raja pun bertemu dengan Chandramaya. Raja pun menyuruh patihnya untuk mengasingkan permaisuri. Sang raja tidak memperduli permaisurinya yang sedang hamil besar. Raja tidak menceritakan apapun. Lalu patih mengantarkan permaisuri ke hutan. Saat di hutan, sang patih menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Chandramaya pun kini sudah mengetahui apa penyebabnya. Terima kasih patih, kau bisa kupercayai. Sama-sama Baginda Ratu. Berhati-hatilah Ratu, kau sedang hamil besar. Tidak apa-apa patih. Baiklah Baginda Ratu, mohon maaf aku tidak bisa menunggumu lama-lama. Aku harus segera pergi. Sang patih pun pergi meninggalkan Chandramaya di tengah hutan belantara. Setelah berbulan-bulan Chandramaya kini sudah melahirkan. Wajahnya bayi itu tampak imut dan menggemaskan dan berjenis kelamin laki-laki. Ia bernama Cindelaras. 10 tahun kemudian Cindelaras tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Cindelaras juga senang membantu ibu. Itu juga ada elang membawa telur. Namun telurnya yang dibawa jatuh di tanah. Telur itu ditemukan oleh Cindelaras di semak-semak. Lalu Cindelaras membawa telur itu ke rumah. Saat di rumah ia begitu kaget karena telurnya 10 kali lipat lebih besar dari telur asli. Lalu Cindelaras pun berjanji ibu akan merawatnya. Setelah 2 minggu kemudian, telur itu menetas dan muncullah anak ayam yang cukup besar. Anak ayam itu juga bisa berbicara. Kau anak raja, ucap samar sang anak ayam. Cindelaras pun kaget karena anak ayam peliharaannya bisa berbicara. Cindelaras pun bertemu ibu di dalam rumah gubuk. Cindelaras pun bertanya, ibu, aku mau tanya, sebenarnya ayahku siapa? Dengan hati sedih ibu pun menceritakan semuanya tentang ayahnya. Ia bercerita kalau ayahnya adalah Raja Jenggala. Maafkan ibu yang telah merahasiakan ini semua. Cindelaras pun mempunyai tekad untuk menemui ayahnya. Lalu Cindelaras pun pergi berpamitan dengan ibu untuk pergi ke Jenggala. Cindelaras pun berjalan dari hutan ke kerajaan Jenggala dengan ayam jagonya. Di alun-alun kerajaan Jenggala ada pertandingan sabung ayam. Cindelaras pun maju ikut menantang lawannya. Paman, bolehkah saya ikut sambung ayam? Mumpung ayam saya kuat ini. Berani sekali anak ini. Baiklah, boleh ikut asal ada ayamnya. Lalu ayam Cindelaras pun mengikuti sabung ayam. Ayam Cindelaras pun sangat kuat untuk melawan ayam lainnya. Ayam Cindelaras pun mampu mengalahkan siapapun. Ayam Cindelaras pun masih bertahan dengan kemenangannya. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Semua ayam pun menyerah untuk menyerang ayam Cindelaras. Hingga Raden Putra pun menantang ayam Cindelaras. Hai nak, kau harus menerima tantanganku. Bila kau menang akan kubagikan setengah hartaku. Kalau kau kalah, menerimalah hukumanku. Gong pun dipukul untuk menandungkan sambung ayam dimulai. Ayam Cindelaras dan ayam raja pun bertarung. Ayam Cindelaras pun dapat mengalahkan ayam milik raja. Raja pun kagum dan menanyakan nama anak itu. Namun ayam Cindelaras pun jawab kalau ia Cindelaras, anak dari permaisuri Chandramaya.
Ayam pun mengatakan kejadian sebenarnya. Sang raja kaget karena ayam itu bisa bicara. Cindelaras pun menjelaskannya bahwa ngomongan ayam itu benar. Sang raja pun menyuruh patinya dan menghukum selir dan tabib palsu itu. Selir dan tabib palsu itu meminta maaf atas kesalahannya. Namun hukum tetap hukum. Selir dan tabib palsu itu harus dihukum penjara seumur hidup. Lalu Raden Putra pun menemui Chandramaya. Raden Putra meminta maaf karena Chandramaya karena kesalahannya. Aku minta maaf ya Chandramaya, ini semua salahku, harusnya aku tahu siapa pelaku sebenarnya. Tidak apa Kakanda, aku sudah memaafkanmu, yang penting Kakanda sudah sadar atas kesalahannya. Baiklah, aku berjanji tidak akan mengulang kejadian ini Chandramaya. Dan kau Cindelaras, kau adalah anak Raja Jenggala, anak kandungku yang asli. Kau akan kuangkat jadi raja saat dewasa. Terima kasih Bapak, sambil memeluk ayahnya. Mari kita kembali ke kerajaan Jenggala, wahai istriku dan anakku. 15 tahun kemudian, Cindelaras pun kini sudah dewasa. Cindelaras pun menggantikan ayahnya menjadi raja. Ia disambut bahagia oleh para masyarakat Jenggala. Walaupun sudah menjadi raja, ia tetap rendah hati dan berbuat baik kepada siapapun.